ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dan Bapak. apa yang akan kita kaji pada siang hari ini akan membawa berkah bagi kita semua di masa-masa yang akan datang. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, luar biasa semangatnya Bapak Ibu. Saya lihat dari awal pertemuan pertama, kedua, sampai ketiga tadi malam, itu luar biasa. Karena memang aturan ini mulai berlaku untuk tahun ini, jadi kita sama-sama masih beberapa itu belum tahu, beberapa tahu tapi belum banyak. Makanya pada pertemuan yang keempat ini Bapak Ibu, mudah-mudahan oke, ada yang ini, mudah-mudahan suara saya lebih jelas lagi Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Ida. Baik Bapak dan Ibu, pada pertemuan yang keempat ini kita akan mengkaji tentang perilaku kinerja pegawai, khususnya guru. Kalau kemarin kita sudah sampai pada penilaian, ya, mudah-mudahan sudah banyak yang paham dan banyak yang sudah mencoba. Nah, ini kalau di dalam aplikasi yang saya berikan, itu untuk perilaku kerja, sepertinya kan tinggal ketik saja berapa nilainya menurut penilai masing-masing. Tetapi alangkah baiknya kalau Bapak Ibu semua tahu sebetulnya bagaimana cara menilai perilaku kerja seorang guru atau kepala sekolah dan seterusnya. Baik, Bapak dan Ibu, izinkan saya menampilkan presentasi untuk hari ini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Mudah-mudahan sudah. Alhamdulillah Oke. udah Pak. Baik, Bapak Ibu. Terlihat. Seperti judul kita untuk pertemuan keempat ini, materi kita mengisi perilaku kinerja pegawai atau guru. Ya. Kita harus paham dulu sebetulnya perilaku kerja itu apa. Menurut Permenpan nomor 8 tahun 2021, perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu pengertiannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, perilaku kerja menurut Permenpan nomor 8 itu ada mengalami pergeseran. Ya, kalau menurut Perka BKN nomor 1 tahun 2013 itu ada 6. Sementara perilaku menurut Permenpan nomor 8 tahun 2021 itu ada 5 komponen. Yang pertama orientasi pelayanan, ini masih sama. Kemudian komitmen, ini sama. Inisiatif kerja, ini yang berbeda. Kalau di peraturan yang lama ada disiplin dan integritas. Yang baru itu adalah inisiatif kerja. Kemudian ada kerjasama, ini sama, dan kepemimpinan.
Jadi dari 5 aspek perilaku kerja ini, yang 4 ini untuk guru, kemudian yang kepemimpinan itu hanya dimiliki oleh pejabat pimpinan instansi, ya. Kalau kepala sekolah masih belum kayaknya, ya masih belum kayaknya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua adalah standar perilaku. Standar perilaku kerja pada setiap aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini tadi, yang samping ini, merupakan level yang dipersyaratkan sesuai jenis dan atau jenjang jabatan. Jadi Bapak Ibu, standar perilaku kerja ini setiap jabatan itu berbeda-beda. Ya. Setiap jabatan itu berbeda-beda. Artinya kalau yang peraturan lama itu kan hampir sama semua. Tapi untuk yang baru ini penilaiannya sangat-sangat berbeda antara jabatan yang satu dengan jabatan lainnya. Nah, seperti apa perbedaannya? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Ini yang berikutnya adalah perilaku kerja pegawai seperti yang banyak ditanyakan tadi malam. Mengapa ada perilaku kerja yang dinilai itu 30% dan ada yang dinilai 40%. Nah, Bapak Ibu, di dalam perilaku kerja ini ada 2 penilaian. Yang pertama, dinilai oleh pejabat penilai kinerja tanpa mempertimbangkan rekan kerja. Sedangkan yang kedua, penilaian perilaku kerja dilakukan oleh pejabat penilai kinerja dengan mempertimbangkan rekan kerja. Nah, ada 2 itu. Kalau tanpa mempertimbangkan rekan kerja, maka proporsinya adalah 30% untuk perilaku kerja, kemudian 70% untuk SKP-nya. Sehingga akan menjadi nilai kinerja. Sedangkan kalau pakai yang mempertimbangkan rekan kerja, maka nilainya menjadi 40% untuk perilaku kerja dan 60% untuk SKP. Itu perbedaan yang menyertai dengan cara perumusan nilai kinerja. Jadi saya ulang, kalau perilaku kerja itu dilakukan oleh pejabat penilai kinerja tanpa memperhatikan rekan kerja setingkat, maka nilainya adalah 30%. Sedangkan kalau mempertimbangkan rekan kerja setingkat, itu persennya 40%. Ini Bapak Ibu yang tadi saya katakan level penilaian, ya, level penilaian untuk jabatan-jabatan yang ada di dalam Permenpan nomor 8 tahun 2021. Di sini kita akan membahasnya pada yang ketiga ini, jabatan fungsional keahlian. Yang kita tahu Bapak Ibu, guru itu ada 4 jabatan guru. Yang pertama itu guru ahli pertama, kemudian yang kedua guru ahli muda, kemudian guru ahli madya, dan guru ahli utama. Maka di sini ada level-level yang dipersyaratkan. Mulai dari keahlian guru pertama, ini levelnya adalah 2
sampai 3. Nah, ini yang baru bagi Bapak Ibu mungkin. Walaupun sudah ada yang paham, saya yakin banyak yang belum. Ya, karena selama ini kebanyakan Bapak Ibu guru mengambil nilai perilaku kerja itu pakai langsung. Jadi pakai langsung dan masih sedikit yang pakai instrumen. Maka paling tidak Bapak Ibu pada yang baru ini Bapak Ibu pahamlah tentang bagaimana menilai perilaku kerja itu. Jadi saya ulang, untuk ahli pertama itu levelnya 2 sampai 3. Kemudian yang muda 3 sampai 4. Kemudian yang madya itu 4 sampai 5, yang utama 5 sampai 6. Jadi untuk jabatan fungsional itu sampai level 6 saja. Sementara level 7 itu hanya ada pada jabatan pimpinan tinggi, utama dan madya. Ini. Kemudian bagaimana level-level ini bisa dijalankan Bapak Ibu? Paling tidak Bapak Ibu harus tahu dulu apa itu level-level penilaian perilaku kerja. Ini Bapak Ibu yang dimaksud dengan level perilaku kerja itu. Kita ambil contoh di sini Bapak Ibu. Untuk yang pertama itu adalah orientasi pelayanan. Ya. Perilaku orientasi pelayanan itu definisinya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian level perilaku kerjanya ini ada 1 sampai 7. Level 1 ini memahami dan memberikan pelayanan yang baik sesuai standar. Ini level 1. Terus sampai dengan level 7. Nah, kalau Bapak Ibu itu misalkan gurumu pertama ya, misalkan guru pertama. Guru pertama itu levelnya 2-3. 2-3 levelnya. Maka nanti yang dipakai adalah level 2, 3, 4. Jadi sekali lagi, kalau tadi guru pertama itu levelnya 2 sampai 3, maka yang dipakai adalah level 2, 3, 4. Nah, ini. Kemudian instrumennya ada 5. Ada 5 situasi ini Bapak Ibu. Jadi misalnya yang A, ketika memberikan pelayanan kepada pihak yang dilayani, yang A ini, maka nanti akan ada 3 pilihan yang harus diisi. Bukan pilihan, harus ada 3 kategori yang harus diisi. Untuk situasi yang A ini, ada 3 tadi, 2, 3, 4. Ini dinilai. Apakah nanti nilainya itu memenuhi atau tidak. Kalau memenuhi itu dicentang pakai huruf V, sedangkan kalau tidak memenuhi bisa disilang. Jadi ada dua ini. Nanti akan saya berikan contohnya, Bapak Ibu. Kemudian nanti di komitmen juga sama. Yang dipakai levelnya juga sama, 2, 3, 4. Untuk mengisi masing-masing situasi. Jadi kalau kita kaitkan situasinya 5, kemudian levelnya kita pakai yang 2, 3, 4, maka nanti akan ada 15 nilai. Dan 15 nilai apakah itu memenuhi atau tidak. Itu jadi setiap ini orientasi pelayanan nanti ada 5 kali 3. Komitmen juga 5 kali 3. Kemudian berikutnya
Di inisiatif kerja ini juga 5 kali 3. Kemudian berikutnya lagi kerjasama, ini juga masih sama 5 situasi dengan 3 indikator. Sedangkan yang kepemimpinan, Bapak Ibu, di sini ada sampai 7. Sampai 7, berarti 7 kali 3 indikator, ada 21. Itu. Saya contohkan, Bapak Ibu, ini contoh untuk guru ahli muda. Kalau kita lihat tadi di persyaratan level itu adalah 34. Persyaratan levelnya 34. Maka indikator yang diambil adalah yang 3, 4, 5. Ya, indikator yang diambil 3, 4, 5. Kemudian bagaimana menilainya? Ini saya ambilkan contoh saja, kalau terlalu banyak ini tidak bisa besar begini Bapak Ibu. Saya ambilkan untuk orientasi pelayanan pada situasi pertama. Pada situasi pertama, kita mengambil yang 3, 4, 5. Ini indikator pelayanan yang 3, 4, 5. Kemudian kita berikan nilai. Kalau memenuhi syarat dicentang pakai V, kalau tidak memenuhi syarat pakai silang. Nah, pakai silang. Kemudian level yang diperoleh bagaimana? Kalau tadi yang diambil indikator 3, 4, 5, artinya kalau tercentang semua itu nilainya atau level yang diperoleh adalah 5. Sesuai dengan indikator tertinggi. Kalau hanya 2 yang dicentang, berarti level yang diperoleh 4 nilainya. Kalau hanya 1 saja yang dicentang, berarti levelnya ini 3. Kalau semuanya disilang atau tidak memenuhi syarat, maka nilainya adalah 2. Itu Bapak Ibu. Jadi caranya saya ulang, kalau memenuhi syarat ini dikasih tanda centang, kalau semua dicentang ini berarti level yang diperoleh tinggi. Yang tertinggi mana? Oh, nomor 5, berarti 5. Kalau hanya 2 berarti di bawahnya 4. Kalau hanya 1 berarti 3. Kalau tidak semuanya berarti 2. Itu Bapak Ibu untuk contoh pengisian aspek perilaku kerja. Kemudian berikutnya, setelah semuanya itu dibuat dibuat penilaiannya, itu kemudian disimpulkan Bapak Ibu, disimpulkan. Tadi di orientasi pelayanan itu ada 5 situasi. Ada 5 situasi. Kita ambil contoh tadi yang situasi pertama, level yang diperoleh itu 4. Kemudian kita ambil contoh lagi yang situasi kedua, itu nilai yang diperoleh 5. Yang ketiga 3, yang keempat 3, yang kelima 4. Kemudian ini di total jumlahnya 19. Ya, jumlahnya 19. Nah, rata-ratanya berapa? Ya, 19 ini dibagi dengan jumlah situasinya. 19 dibagi dengan 5. Hasilnya 3,8. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil pengamatan pejabat penilai kerja, perilaku kerja, guru ahli muda, aspek orientasi pelayanan berada pada level 3,8 atau dikatakan sesuai standar. Sesuai standarnya tadi. Karena standarnya adalah 3 sampai 4.
Ini standar persyaratan 3 sampai 4. Kalau ini 3,8 berarti sesuai standar. Berikutnya adalah bagaimana mengkonversi nilai. Ini sudah ada di Permenpan nomor 8 tahun 2021, sudah ada sebetulnya Bapak Ibu. Jadi kalau ini adalah jabatan, tadi saya katakan jabatannya adalah guru muda, guru ahli muda ya. Kemudian level perilaku kerja yang dipersyaratkan berarti tadi 3 sampai 4. 3 sampai 4 berarti A-nya ini 3, B-nya ini 4. Perilaku kerja nilainya Bapak Ibu, konversinya untuk selain pejabat tinggi utama dan madya, maka antara 90 sampai 109. Ini selain pejabat tinggi utama dan madya. Kalau pejabat tinggi utama itu adalah 120 tertingginya. Terendahnya sama. Tapi untuk guru, karena levelnya itu hanya sampai pada 5-6, jadi nggak sampai 7, maka nilai perilaku kerjanya itu 90 sampai 109. Nah, maksudnya apa? Kalau tadi nilainya berada sesuai standar, maka cara mengkonversinya pakai yang 2 ini. Yang 2. Jadi untuk yang level standar, maka rumusnya itu pakai yang nomor 2. Nilai perilaku kerja sama dengan 90 ditambah 109 dikurangi 90 kali level yang diperoleh dikurangi level terendahnya. Jadi nanti karena nilainya tadi 3,8 berarti di sini 3,8 dikurangi 3. Berarti 0,8 dikalikan yang ini adalah 11. 11 kali 3 kali 0,8 baru tambah dengan 90. Nanti hasilnya berapa? Dapat Bapak Ibu lihat. Nah, ini Bapak Ibu hasilnya adalah untuk 3,8 itu ternyata hasilnya 105,2. Kemudian komitmen kalau 3,2 setelah kita pakai yang rumus yang kedua ini, maka diperoleh nilai 93,8. Kemudian yang 3,0 ini 90, yang 4,0 itu 109. Kemudian di rata-rata, karena guru tidak ada kepemimpinan, maka yang kepemimpinan dikosongkan. Kemudian di sini rata-ratanya diambil dari 4 ini. Nilai akhirnya 99,5. Ini contoh memberi perilaku guru muda yang punya level 3 sampai 4. Nah, baru kalau sudah Bapak Ibu kita masukkan ke dalam aplikasi nilai-nilainya itu. Kita masukkan dalam aplikasi sehingga nanti mendapatkan nilai perilaku. Nilai perilaku yang dimaksudkan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mencoba memberi nilai perilaku bisa menggunakan pedoman Permenpan nomor 8 tahun 2021 tentang perilaku kerja. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini nanti akan lebih banyak waktu kita untuk berdiskusi tentang perilaku kerja ini. Baik, Bapak Ibu,
saya kembalikan dulu kepada Mbak Ida untuk acara selanjutnya, yaitu diskusi pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu.